Dalam pandangan Islam, hubungan antara bangsa Yahudi yang disebut dalam Al-Quran sebagai Bani Israel dengan Nabi Musa dan Perjanjian Taurat merupakan sebuah kisah sejarah keimanan yang sangat panjang, kompleks, dan syarat makna teologis. Narasi ini tidak dipahami sekadar sebagai sejarah etnis atau politik, melainkan sebagai rangkaian interaksi antara wahyu Allah, manusia pilihan, dan suatu kaum yang menerima amanah besar, namun berulang kali diuji dengan ketaatan dan pembangkangan. Kisah ini bermula dari garis keturunan Nabi Ibrahim yang hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Dari Nabi Ibrahim lahir Nabi Ishak, lalu Nabi Yakub yang kemudian dikenal dengan nama Israel. Dari keturunan Nabi Yakub inilah muncul Bani Israel yang kelak dikenal sebagai bangsa Yahudi. Penamaan Yahudi sendiri dalam perspektif Islam berasal dari keturunan Yehuda, salah satu putra Nabi Yakub. Namun, Al-Quran lebih konsisten menggunakan istilah Bani Israel untuk merujuk kepada mereka. Sekitar tahun 1700 sebelum Masehi, Bani Israel menetap di Mesir pada masa Nabi Yusuf. Pada awalnya, mereka hidup dalam keadaan aman dan dihormati. Tetapi, setelah beberapa generasi, kekuasaan Mesir berpindah kepada penguasa yang tidak mengenal jasa Nabi Yusuf dan memandang Bani Israel sebagai ancaman demografis. Sejak saat itu, sekitar abad ke-14 hingga ke-13 sebelum Masehi, Bani Israel mengalami penindasan sistematis, perbudakan, kerja paksa, dan pembunuhan bayi laki-laki. Al-Quran menggambarkan kondisi ini sebagai kezaliman besar yang dilakukan oleh Fir'aun dan para pembesarnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 49 dan surah Al-Qasas ayat 4. Dalam situasi penindasan inilah Nabi Musa dilahirkan, diperkirakan sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Kelahirannya terjadi pada masa ketika Fir'aun memerintahkan pembunuhan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Namun, dengan kehendak Allah, Nabi Musa diselamatkan melalui peristiwa dihanyutkannya bayi tersebut ke sungai Nil, lalu dipungut dan dibesarkan di istana Fir'aun sendiri. Kisah ini dijelaskan secara rinci dalam surah Al-Qasas ayat 7 hingga 13. Setelah dewasa dan melalui berbagai peristiwa penting, Nabi Musa menerima wahyu pertama ketika berada di Lembah Tua di kawasan Bukit Sinai sekitar tahun 1290 sebelum Masehi, sebagaimana disebutkan dalam surah Taha ayat 11 hingga 14. Pengutusan Nabi Musa memiliki dua misi utama, yaitu menyeru Fir'aun agar menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Konfrontasi antara Nabi Musa dan Fir'aun berlangsung selama beberapa tahun dan disertai dengan berbagai mukjizat serta tanda kekuasaan Allah, seperti tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya. Ketika Fir'aun tetap membangkang, Allah menurunkan serangkaian azab berupa bencana alam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 133. Puncak dari rangkaian ini adalah peristiwa keluarnya Bani Israel dari Mesir, yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 1280 sebelum Masehi. Dalam peristiwa ini, Allah membelah laut untuk menyelamatkan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Yunus ayat 90 hingga 92. Setelah terbebas dari Mesir, Bani Israel tidak langsung menjadi kaum yang taat dan stabil secara spiritual. Justru disinilah Al-Quran menggambarkan fase ujian yang sangat berat. Di Padang Sinai, Nabi Musa diperintahkan untuk bermunajat selama 40 malam guna menerima wahyu berupa Taurat yang terjadi sekitar tahun 1270 sebelum Masehi. Taurat dalam perspektif Islam adalah kitab suci yang diturunkan langsung oleh Allah sebagai petunjuk hidup bagi Bani Israel, berisi ajaran tauhid, hukum-hukum ibadah, aturan sosial, dan prinsip keadilan. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 44 yang menyatakan bahwa Taurat mengandung petunjuk dan cahaya. Perjanjian Taurat merupakan ikatan ilahi antara Allah dan Bani Israel. Allah menjanjikan pertolongan, pengampunan,
dan kedudukan mulia apabila mereka beriman, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mengikuti para rasul. Sebaliknya, pelanggaran terhadap perjanjian ini akan berakibat pada hukuman dan kehinaan. Perjanjian ini disebutkan secara jelas dalam surah Al-Maidah ayat 12. Namun, pada saat Nabi Musa bermunajat, sebagian Bani Israel justru melakukan penyimpangan besar dengan menyembah anak sapi emas yang dibuat oleh Samiri, sebuah peristiwa yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 1269 sebelum Masehi dan diabadikan dalam surah Taha ayat 85 hingga 88. Peristiwa penyembahan anak sapi ini menjadi simbol utama kegagalan awal Bani Israel dalam menjaga perjanjian Taurat. Meskipun mereka telah menyaksikan berbagai mukjizat secara langsung, kecenderungan kepada penyimpangan dan pembangkangan tetap muncul. Setelah Nabi Musa kembali dan membawa Taurat, ia menegakkan hukum Allah dan menegur kaumnya dengan keras. Namun, Al-Quran mencatat bahwa pembangkangan tidak berhenti di situ. Bani Israel berulang kali membantah perintah, meminta bukti yang berlebihan, bahkan menolak memasuki tanah suci karena takut kepada penduduknya. Penolakan ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 20 hingga 26 dan berakibat pada hukuman tersesat di padang pasir selama 40 tahun yang diperkirakan berlangsung dari sekitar tahun 1265 hingga 1225 sebelum Masehi. Selama masa pengembaraan tersebut, Taurat tetap menjadi rujukan utama kehidupan Bani Israel. Namun, pelaksanaannya seringkali bersifat formal dan tidak disertai ketaatan hati. Nabi Musa wafat sekitar tahun 1220 sebelum Masehi, sebelum Bani Israel memasuki Tanah Suci. Setelah wafatnya Nabi Musa, dalam pandangan Islam, hubungan Bani Israel dengan Taurat semakin mengalami distorsi. Al-Quran menyebutkan bahwa sebagian dari mereka mengubah isi kitab, menyembunyikan kebenaran, dan menafsirkan hukum demi kepentingan duniawi, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 75 hingga 79. Sumber utama kisah ini dalam Islam adalah Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, surah Taha, surah Yunus, surah Al-Maidah, dan surah Al-Qasas. Penjelasan lebih rinci mengenai kronologi dan makna peristiwa dapat ditemukan dalam kitab tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir yang ditulis pada abad ke-14 Masehi, tafsir At-Tabari dari abad ke-10 Masehi, dan tafsir Al-Qurtubi dari abad ke-13 Masehi. Selain itu, hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim memberikan konteks tambahan mengenai kedudukan Nabi Musa dan pelajaran moral dari sejarah Bani Israel. Dalam kesimpulan perspektif Islam, hubungan bangsa Yahudi atau Bani Israel dengan Nabi Musa dan perjanjian Taurat adalah hubungan yang dibangun di atas wahyu ilahi dan tanggung jawab moral yang besar. Taurat dipandang sebagai kitab suci yang asli dan murni ketika pertama kali diturunkan. Namun sejarah menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian ilahi membawa konsekuensi berat. Kisah ini dijadikan pelajaran universal bagi seluruh umat manusia tentang pentingnya menjaga amanah wahyu, menaati perintah Allah, dan tidak mengulangi kesalahan kaum terdahulu. Setelah wafatnya Nabi Musa, sekitar tahun 1220 sebelum Masehi, perjalanan sejarah Bani Israel dalam perspektif Islam memasuki fase baru yang tetap berada di bawah bayang-bayang perjanjian Taurat. Kepemimpinan Bani Israel kemudian dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun yang membawa mereka memasuki Tanah Suci setelah masa pengembaraan panjang di padang pasir berakhir. Dalam pandangan Islam, masuknya Bani Israel ke Tanah Suci bukanlah semata kemenangan militer atau politik, melainkan penggenapan janji Allah yang bersyarat, yaitu bahwa mereka akan memperoleh negeri tersebut
selama mereka tetap beriman dan menaati Taurat. Namun, sejak awal menetap di wilayah tersebut, kecenderungan untuk melanggar perintah Allah kembali muncul secara bertahap. Pada periode setelah Nabi Musa, sekitar abad ke-12 hingga ke-11 sebelum Masehi, Bani Israel hidup tanpa kepemimpinan kenabian yang terus-menerus. Mereka sering terpecah belah, saling berselisih, dan berulang kali meninggalkan ajaran Taurat. Dalam Al-Quran, pola ini digambarkan sebagai siklus berulang, yaitu ketika mereka menaati Allah, mereka diberi keamanan dan kekuatan. Tetapi ketika mereka melanggar perjanjian, Allah membiarkan mereka dikuasai oleh kaum lain sebagai bentuk peringatan dan hukuman. Pola ini ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 4 hingga 7 yang menyebutkan bahwa kerusakan yang dilakukan Bani Israel akan dibalas dengan kehinaan dan penindasan. Dalam kurun waktu beberapa abad berikutnya, Allah mengutus banyak nabi dari kalangan Bani Israel untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada Taurat yang asli. Para nabi ini tidak membawa syariat baru, melainkan berfungsi sebagai penjaga dan pelurus ajaran Taurat. Di antara mereka terdapat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang hidup sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Dalam pandangan Islam, Nabi Daud menerima kitab Zabur, tetapi Taurat tetap menjadi hukum dasar Bani Israel. Pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak kejayaan politik dan stabilitas. Namun Al-Quran menegaskan bahwa kejayaan ini juga disertai ujian besar berupa kekuasaan dan kemakmuran. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, sekitar tahun 930 sebelum Masehi, kerajaan Bani Israel terpecah dan kembali melemah. Pada fase inilah penyimpangan terhadap Taurat semakin meluas. Al-Quran menyebutkan bahwa sebagian dari mereka membunuh nabi-nabi yang menyeru kepada kebenaran dan menolak hukum Allah karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Hal ini disebutkan secara tegas dalam surah Al-Baqarah ayat 61 dan surah Al-Maidah ayat 70. Dalam tafsir-tafsir klasik Islam dijelaskan bahwa penolakan ini bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena kesombongan dan kecintaan berlebihan terhadap kekuasaan serta materi. Sekitar abad ke-8 hingga ke-6 sebelum Masehi, Bani Israel mengalami kehancuran politik dan sosial akibat pelanggaran perjanjian ilahi. Dalam perspektif Islam, kehancuran ini dipahami sebagai realisasi peringatan Allah yang telah disampaikan melalui Taurat dan para nabi. Sebagian besar dari mereka hidup dalam pembuangan dan penjajahan. Namun, meskipun kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk kembali kepada ajaran Taurat yang murni, Al-Quran menyatakan bahwa penyimpangan tetap berlanjut, termasuk praktik memutarbalikan ayat-ayat kitab suci dan menjadikannya alat legitimasi kepentingan kelompok tertentu. Memasuki periode sekitar awal Masehi, Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel. Dalam pandangan Islam, Nabi Isa datang bukan untuk menghapus Taurat, melainkan untuk membenarkan Taurat yang asli dan meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh para pemuka agama Bani Israel. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Isa mengingatkan kaumnya agar kembali kepada tauhid dan ketaatan sejati, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 46. Namun, mayoritas Bani Israel menolak ajaran Nabi Isa, bahkan merencanakan pembunuhannya, meskipun Allah menyelamatkan Nabi Isa dan mengangkatnya kepadanya. Penolakan terhadap Nabi Isa menjadi salah satu puncak pelanggaran terhadap perjanjian Taurat dalam perspektif Islam. Taurat yang seharusnya menjadi pedoman menuju kebenaran justru digunakan untuk membenarkan penolakan terhadap Rasul yang diutus Allah. Al-Quran menegaskan bahwa sikap ini merupakan kelanjutan dari pola lama, yaitu menerima wahyu hanya selama sesuai dengan kepentingan mereka dan menolaknya ketika menuntut perubahan moral dan spiritual yang mendalam. Setelah masa Nabi Isa,
hubungan Bani Israel dengan Taurat semakin bersifat simbolik dan legalistik. Dalam pandangan Islam, banyak hukum Taurat dijalankan secara lahiriah tanpa disertai keikhlasan dan ketundukan hati. Pada abad ke-7 Masehi, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir bagi seluruh umat manusia. Al-Quran menyebutkan bahwa sebagian dari Bani Israel sebenarnya mengenal tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Namun sebagian besar dari mereka tetap menolak karena kedengkian dan keengganan menerima Rasul terakhir yang tidak berasal dari kalangan mereka. Dalam perspektif Islam, penolakan ini menandai berakhirnya peran khusus Bani Israel sebagai umat pilihan berdasarkan keturunan. Keutamaan di sisi Allah tidak lagi ditentukan oleh garis nasab atau klaim historis atas Taurat, melainkan oleh keimanan dan ketakwaan. Taurat tetap diakui sebagai wahyu Allah yang asli, tetapi Al-Quran dipandang sebagai penyempurna dan penjaga wahyu-wahyu sebelumnya. Dengan demikian, hubungan Bani Israel dengan Nabi Musa dan perjanjian Taurat dipahami sebagai bagian penting dari sejarah wahyu, namun juga sebagai pelajaran besar tentang konsekuensi ketika amanah ilahi tidak dijaga. Kelanjutan dari kisah ini dalam perspektif Islam membawa pembahasan pada makna yang lebih mendalam mengenai posisi Taurat, Nabi Musa, dan Bani Israel dalam rangkaian wahyu Allah yang bersifat universal. Setelah penolakan mayoritas Bani Israel terhadap Nabi Isa dan kemudian terhadap Nabi Muhammad, Al-Quran tidak berhenti pada aspek historis semata, tetapi mengarahkan perhatian pada dimensi moral dan teologis yang bersifat lintas zaman. Sejarah panjang Bani Israel dengan Taurat diposisikan sebagai cermin bagi umat manapun yang menerima wahyu, termasuk umat Islam sendiri, agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Dalam Al-Quran, Taurat ditegaskan sebagai kitab yang benar dan berasal dari Allah ketika pertama kali diturunkan kepada Nabi Musa. Tidak ada keraguan dalam Islam mengenai kemuliaan Nabi Musa dan kebenaran Taurat yang asli. Surah Al-An'am ayat 154 menegaskan bahwa Allah telah memberikan kitab kepada Nabi Musa sebagai penyempurna bagi orang-orang yang berbuat baik. Namun Al-Quran juga menegaskan bahwa perjalanan sejarah menyebabkan terjadinya perubahan, pengaburan makna, dan penyimpangan praktik terhadap ajaran Taurat. Perubahan ini tidak selalu berbentuk penghapusan teks, tetapi seringkali berupa penafsiran yang menyimpang, penyembunyian ayat tertentu, dan penerapan hukum yang selektif, sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Maidah ayat 14 dan surah Al-Baqarah ayat 100. Dalam pandangan Islam, salah satu persoalan utama dalam hubungan Bani Israel dengan Taurat adalah kecenderungan menjadikan perjanjian ilahi sebagai identitas eksklusif, bukan sebagai amanah moral. Mereka merasa sebagai kaum pilihan berdasarkan keturunan Nabi Yakub, bukan berdasarkan ketaatan. Al-Quran secara tegas menolak konsep keutamaan berbasis nasab semata. Surah Al-Baqarah ayat 123 dan ayat 124 menegaskan bahwa keselamatan di sisi Allah tidak diwariskan, melainkan diperoleh melalui iman dan amal saleh. Dalam konteks ini, kisah Bani Israel menjadi koreksi langsung terhadap klaim keistimewaan etnis dan religius yang tidak disertai ketaatan sejati. Seiring berjalannya waktu setelah diutusnya Nabi Muhammad pada awal abad ke-7 Masehi, hubungan umat Islam dengan komunitas Yahudi di Jazirah Arab juga menjadi bagian dari realisasi sejarah panjang tersebut. Al-Quran mencatat bahwa sebagian kecil dari kalangan Bani Israel menerima kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad karena mereka melihat kesinambungan ajaran Tauhid dengan Taurat yang asli. Namun, sebagian besar menolak dan tetap berpegang pada penafsiran mereka sendiri
terhadap Taurat. Penolakan ini dalam perspektif Islam bukan karena ketidakjelasan bukti, melainkan karena rasa dengki, takut kehilangan otoritas keagamaan, dan kekhawatiran akan runtuhnya struktur sosial yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5, Al-Quran menggunakan perumpamaan yang sangat kuat untuk menggambarkan kondisi sebagian Bani Israel yang memikul Taurat tetapi tidak mengamalkannya. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa hubungan sejati dengan kitab suci tidak diukur dari kepemilikan teks atau klaim sejarah, melainkan dari sejauh mana ajaran tersebut membentuk akhlak dan perilaku. Pesan ini bersifat universal dan tidak terbatas pada satu kaum tertentu. Para ulama tafsir Islam menekankan bahwa ayat-ayat tentang Bani Israel juga merupakan peringatan bagi umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang sama terhadap Al-Quran. Dari sudut pandang teologi Islam, perjanjian Taurat tidak pernah dibatalkan secara sepihak oleh Allah tanpa sebab. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut datang dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ketika Al-Quran datang sebagai wahyu terakhir, ia tidak menafikan Taurat, melainkan menempatkannya dalam posisi historis yang benar, yaitu sebagai wahyu Allah yang telah mengalami distorsi dalam perjalanan manusia. Al-Quran berfungsi sebagai pembenar sekaligus pengoreksi, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 48, yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi penjaga atasnya. Dalam narasi Islam, Nabi Musa tetap memiliki kedudukan yang sangat tinggi hingga akhir zaman. Ia disebut sebagai salah satu rasul terbesar dan paling sering disebut namanya dalam Al-Quran. Hubungannya dengan Bani Israel tidak dipandang sebagai kegagalan pribadi, melainkan sebagai bukti beratnya amanah membimbing kaum yang keras hati. Kesabaran Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya dijadikan teladan bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa Allah merahmati Nabi Musa karena ia telah disakiti lebih berat oleh kaumnya, namun tetap bersabar. Dengan demikian, sejarah panjang Bani Israel, Nabi Musa, dan perjanjian Taurat dalam versi Islam membentuk satu rangkaian besar yang tidak terpisah dari tujuan utama wahyu, yaitu membimbing manusia menuju penghambaan yang murni kepada Allah. Kisah ini bukan sekadar narasi masa lalu, tetapi bagian dari struktur moral Al-Quran yang mengajarkan bahwa setiap umat tanpa kecuali akan diuji dengan wahyu yang mereka terima. Ketika wahyu dijadikan alat pembenaran diri dan kepentingan duniawi, maka kehinaan dan kesesatan akan mengikuti. Sebaliknya, ketika wahyu dijaga dengan kejujuran, kerendahan hati, dan ketaatan, maka ia menjadi sumber cahaya dan keselamatan. Keseluruhan kisah ini, sebagaimana dijelaskan oleh para mufasir klasik dan kontemporer, harus dibaca secara utuh dan berurutan, bukan secara terpotong-potong. Al-Quran tidak bermaksud mengabadikan kesalahan satu kaum untuk dicela tanpa tujuan, melainkan untuk memberikan pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks inilah hubungan Bani Israel dengan Nabi Musa dan perjanjian Taurat menjadi salah satu poros utama dalam memahami sejarah wahyu menurut Islam dari masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad sebagai penutup para rasul. Kelanjutan narasi ini dapat diarahkan pada pemaknaan konsekuensi sejarah tersebut dalam kerangka ajaran Islam yang lebih luas, khususnya tentang bagaimana kisah Bani Israel, Nabi Musa, dan perjanjian Taurat ditempatkan sebagai bagian dari sunnatullah atau hukum Allah yang berlaku atas seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran, sejarah tidak disampaikan sebagai kronik netral, melainkan sebagai sarana pendidikan moral. Oleh karena itu, perjalanan panjang Bani Israel sejak masa Nabi Musa hingga setelah datangnya Nabi Muhammad dipahami sebagai rangkaian sebab dan akibat
yang menunjukkan keterkaitan langsung antara sikap manusia terhadap wahyu dan kondisi sosial serta spiritual mereka. Dalam perspektif Islam, salah satu inti dari perjanjian Taurat adalah komitmen total kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, hukum, dan orientasi hidup. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa tidak hanya berisi perintah ritual, tetapi juga prinsip keadilan, amanah, dan kepedulian terhadap sesama. Namun, seiring berjalannya waktu, menurut Al-Quran, sebagian Bani Israel memisahkan antara aspek ritual dan moral, sehingga ibadah dijalankan secara formal, sementara nilai keadilan dan kejujuran diabaikan. Fenomena ini digambarkan dalam berbagai ayat yang mengecam sikap mereka yang rajin membaca kitab tetapi enggan menjalankan isinya dalam kehidupan nyata. Al-Quran juga menggambarkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian Taurat tidak selalu dilakukan oleh seluruh Bani Israel secara seragam. Selalu ada kelompok kecil yang tetap beriman dan berusaha menjaga ajaran yang benar. Surah Ali Imran ayat 113 hingga 115 menyebutkan bahwa tidak semua ahli kitab sama, karena di antara mereka ada yang lurus dan membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam serta bersujud. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang sejarah Bani Israel secara hitam putih, melainkan mengakui adanya keragaman sikap dan tingkat keimanan di dalam komunitas tersebut sepanjang sejarah. Namun demikian, narasi mayoritas yang disorot Al-Quran adalah kegagalan kolektif dalam menjaga amanah besar yang telah diberikan kepada mereka. Kegagalan ini bukan hanya berupa pelanggaran hukum, tetapi juga berupa sikap mental seperti kesombongan spiritual, merasa paling benar, dan menolak kebenaran ketika datang dari luar kelompok mereka. Dalam konteks ini, penolakan terhadap Nabi Muhammad dipahami sebagai kelanjutan dari pola lama yang telah muncul sejak masa Nabi Musa, yaitu kecenderungan membantah Rasul dan mempertanyakan wahyu meskipun bukti telah jelas. Dalam teologi Islam, turunnya Al-Quran menandai tahap akhir dari rangkaian wahyu ilahi. Al-Quran datang bukan hanya untuk umat Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia, termasuk keturunan Bani Israel. Oleh karena itu, hubungan mereka dengan Taurat tidak dihapus, melainkan diuji kembali melalui Al-Quran. Barang siapa dari kalangan mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan mengikuti Rasul terakhir, maka mereka dijanjikan pahala dan keselamatan. Prinsip ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 62 yang menunjukkan bahwa keselamatan tidak dimonopoli oleh satu kelompok etnis atau agama tertentu. Seiring berlalunya abad-abad setelah masa kenabian, umat Islam memandang sejarah Bani Israel sebagai referensi penting dalam membangun sikap terhadap wahyu. Para ulama tafsir dan sejarah Islam menekankan bahwa umat Islam berpotensi mengulangi kesalahan yang sama jika mereka memperlakukan Al-Quran sebagaimana sebagian Bani Israel memperlakukan Taurat. Oleh karena itu, kisah ini sering digunakan dalam khotbah dan pengajaran sebagai peringatan agar umat Islam tidak terjebak dalam formalisme, fanatisme kelompok, dan manipulasi agama demi kepentingan duniawi. Dalam literatur Islam klasik, kisah Bani Israel juga menjadi sumber refleksi tentang hubungan antara ilmu dan amal. Banyak ulama menegaskan bahwa salah satu sebab utama kemunduran Bani Israel adalah kesenjangan antara pengetahuan mereka tentang Taurat dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengetahui hukum, tetapi enggan menegakkannya ketika merugikan kepentingan pribadi atau kelompok. Pola ini dianggap sangat berbahaya karena dapat menimpa siapapun yang memiliki akses terhadap ilmu agama tanpa disertai ketakwaan. Lebih jauh lagi, sejarah ini juga dipahami sebagai bukti bahwa keistimewaan suatu umat tidak bersifat permanen. Dalam Islam, konsep umat pilihan tidak melekat secara abadi pada satu bangsa. Keutamaan diberikan dan dicabut sesuai dengan tingkat ketaatan. Bani Israel pernah dipilih dan dimuliakan, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 47. Tetapi
kemuliaan tersebut tidak bersifat mutlak. Ketika mereka melanggar perjanjian, kemuliaan itu berangsur hilang. Prinsip ini kemudian berlaku pula bagi umat Islam yang diperingatkan agar tidak merasa aman hanya karena status keislaman formal. Dengan demikian, hubungan antara bangsa Yahudi, Nabi Musa, dan perjanjian Taurat dalam versi Islam membentuk sebuah narasi panjang tentang amanah, ujian, dan tanggung jawab. Nabi Musa diposisikan sebagai pembawa wahyu besar yang penuh kasih dan kesabaran, Taurat sebagai kitab petunjuk yang agung, dan Bani Israel sebagai kaum yang menerima nikmat besar sekaligus menghadapi ujian berat. Hasil dari interaksi ketiganya menjadi pelajaran lintas zaman tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap terhadap wahyu Allah. Kelanjutan dari uraian ini membawa pembahasan pada bagaimana kisah panjang Bani Israel, Nabi Musa, dan Taurat kemudian membentuk kerangka berpikir umat Islam dalam memahami hubungan antara wahyu, sejarah, dan tanggung jawab manusia. Dalam Al-Quran, kisah ini tidak pernah diposisikan sebagai cerita tertutup yang berhenti pada masa lalu, melainkan sebagai rangkaian peringatan yang terus relevan sepanjang zaman. Oleh karena itu, para ulama Islam sejak generasi awal memahami bahwa kisah Bani Israel harus dibaca secara reflektif, bukan hanya deskriptif. Dalam banyak ayat, Al-Quran mengulang-ulang kisah Nabi Musa dan kaumnya lebih sering dibanding kisah Nabi lainnya. Pengulangan ini, menurut penjelasan para mufasir, bukan karena keterbatasan tema, melainkan karena besarnya kesamaan pola ujian antara Bani Israel dan umat-umat setelahnya. Bani Israel adalah umat yang menerima wahyu secara langsung, melihat mukjizat dengan mata kepala sendiri, dan hidup di bawah bimbingan Nabi besar, namun tetap tergelincir karena lemahnya ketaatan batin. Dari sudut pandang Islam, hal ini menunjukkan bahwa kedekatan historis dengan wahyu tidak menjamin keselamatan jika tidak disertai ketundukan hati. Taurat dalam versi Islam dipahami sebagai kitab hukum dan akhlak yang sangat tegas. Banyak perintah di dalamnya bersifat berat sebagai konsekuensi dari karakter Bani Israel yang sering membantah dan menunda ketaatan. Al-Quran menjelaskan bahwa sebagian beban hukum yang berat itu merupakan balasan atas kedurhakaan mereka sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 146. Dengan demikian, perjanjian Taurat juga mencerminkan hubungan timbal balik antara sikap manusia dan bentuk hukum yang diturunkan kepada mereka. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, menurut pandangan Islam, para pemuka agama dari kalangan Bani Israel sering mengambil posisi sebagai penjaga Taurat secara formal, tetapi pada saat yang sama menjadikan kitab suci sebagai alat kekuasaan sosial. Al-Quran mengecam praktik ini dengan keras, terutama ketika hukum Allah diperdagangkan demi keuntungan dunia. Fenomena ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 41 dan surah Al-Maidah ayat 42 yang menggambarkan orang-orang yang gemar memakan harta dengan cara batil sambil mengklaim otoritas keagamaan. Narasi ini kemudian menjadi dasar penting dalam pembentukan etika keilmuan Islam. Para ulama Islam mengembangkan prinsip bahwa ilmu agama tanpa ketakwaan akan melahirkan kerusakan yang lebih besar daripada kebodohan. Dalam banyak karya tafsir dan nasihat keagamaan, Bani Israel dijadikan contoh kaum yang memiliki pengetahuan luas tentang kitab suci, tetapi gagal menjadikannya sebagai sumber penyucian jiwa. Dari sinilah muncul penekanan kuat dalam Islam pada kesatuan antara iman, ilmu, dan amal. Sejarah Bani Israel juga membentuk cara Islam memandang konsep perjanjian dengan Allah. Dalam Islam, perjanjian ilahi bukan kontrak simbolik, melainkan komitmen hidup yang menuntut konsistensi. Ketika Bani Israel melanggar perjanjian Taurat, dampaknya tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial dan politik. Kehinaan, perpecahan, dan hilangnya kedaulatan
dipahami sebagai akibat dari kerusakan moral dan pengingkaran terhadap wahyu. Prinsip sebab akibat ini ditegaskan berulang kali dalam Al-Quran sebagai sunnatullah yang berlaku bagi seluruh umat. Dalam konteks ini, kisah Nabi Musa memiliki posisi yang sangat sentral. Nabi Musa digambarkan sebagai sosok yang tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga penuh belas kasih. Ia berdoa untuk kaumnya meskipun sering disakiti dan dibangkang. Sikap ini dijadikan teladan bagi para pembawa risalah setelahnya. Dalam Islam, Nabi Musa bukan hanya figur sejarah, tetapi simbol perjuangan antara wahyu dan kerasnya hati manusia. Oleh karena itu, penyebutan Nabi Musa yang berulang dalam Al-Quran berfungsi sebagai penguat pesan bahwa kesabaran dan keteguhan adalah kunci dalam menyampaikan kebenaran. Ketika Islam berkembang sebagai peradaban, kisah Bani Israel juga memengaruhi cara umat Islam berinteraksi dengan tradisi kitab sebelumnya. Para ulama membolehkan penyampaian kisah-kisah Bani Israel dalam batas tertentu, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Sikap ini menunjukkan keseimbangan antara pengakuan terhadap sejarah wahyu sebelumnya dan kehati-hatian dalam menerima riwayat yang telah bercampur dengan interpretasi manusia. Dalam pandangan Islam, Taurat yang ada di tangan komunitas Yahudi setelah masa kenabian tidak sepenuhnya identik dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Namun, Islam tidak menolak seluruhnya, melainkan menilai dengan standar Al-Quran. Prinsip ini menegaskan bahwa kebenaran wahyu bersifat konsisten, sementara pemahaman manusia bersifat relatif dan rentan terhadap penyimpangan.